Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat mengajar sekalian, dalam video ini saya akan memberikan pemaparan tentang aksi nyata, topik ke-1 tentang Merdeka Belajar, dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Pada modul yang pertama, membahas hal tentang mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Ki Hajar Dewantara juga menyebut bahwa pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti atau kekuatan batin, kekuatan karakter, kekuatan pikiran atau intelek dan tubuh anak. Seorang pendidik mempunyai peranan yang sangat besar bagi siswanya. Untuk itu, sejak merancang, memfasilitasi, hingga menilai proses pembelajaran, guru harus hadir secara utuh. Sehingga setiap hal kecil yang disampaikan guru di kelas akan berkontribusi pada kecakapan hidup anak saat dewasa. Dengan kata lain, semua yang dirancang untuk disimak siswa harus bertujuan, karena ketika guru sedang mengajar di kelas, sebenarnya sedang membentuk masyarakat di masa depan. Pada bagian modul yang kedua adalah pembahasan mengenai mendidik dan mengajar. Mendidik dapat diartikan memproses siswa menjadi baik, sopan santun, jujur, dan bertanggung jawab. Mengajar dapat diartikan memproses orang menjadi pintar, cerdas, dan pandai. Sebagai pahlawan nasional khususnya di pendidikan, Ki Hajar Dewantara menggagas sistem pendidikan dengan slogan Ing Narso Sumpulodo, yang artinya guru menjadi contoh yang terbaik atau teladan. Slogan yang kedua adalah Ing Madya Mangunkarso, artinya guru memberi semangat kepada murid. Kemudian slogan yang ketiga, Tutburi Handayani, artinya guru memberikan dorongan kepada murid. Dengan gagasan slogan Ki Hajar Dewantara tersebut, dapat disimpulkan bahwa mendidik dan mengajar itu berbeda. Tetapi keduanya saling membantu dan saling mendukung. Contohnya mendidik, kita sebagai guru atau pendidik, kita harus mendidik anak-anak kita supaya berbicara jujur, baik, tolong-menolong sesama orang lain, sopan santun terhadap guru dan orang lain. Sedangkan mengajar, kita harus mengisi ilmu-ilmu pembelajaran, mengisi konsep-konsep dalam pembelajaran, dan menerangkan ilmu pembelajaran. Jadi mendidik dan mengajar itu berbeda. Sobat mengajar, pada modul selanjutnya, saya akan memaparkan pembahasan mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sebagai guru harus bisa mendampingi siswa-siswinya dengan utuh dan menyeluruh. Hal ini karena guru berperan sebagai pengganti orang tua saat di sekolah, membimbing dan mendidik siswa agar berkepribadian Pancasila. Sudah selayaknya ditanamkan oleh guru di sekolah. Ki Hajar Dewantara mendeskripsikan dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam. Kodrat alam diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kondisi alam geografisnya. Kodrat alam berhubungan juga dengan karakter dasar anak. Ada anak yang disiplin, bertanggung jawab, rajin, jujur, malas, pemalu, penakut, pasif, dan sebagainya. Maka selayaknya guru harus bisa menjadi model positif, teladan yang baik bagi mereka. Kodrat keadaan. Kodrat keadaan merupakan segala hal yang terhubung dengan perubahan yang dialami siswa. Dalam hal ini, guru harus bisa membaca karakter murid-muridnya. Kodrat zaman.
Kodrat zaman diartikan perubahan dari waktu ke waktu, guru membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Dalam hal ini, guru harus lebih mengenal teknologi agar menyesuaikan dengan kondisi. Asas Trikon Ki Hajar Dewantara menjadi panduan dalam dunia pendidikan. Apa saja asas tersebut? Yang pertama, asas kontinu, yaitu asas pengembangan pendidikan yang harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Yang kedua, asas konvergensi, yaitu pengembangan pendidikan yang dilakukan bisa mengambil dari berbagai sumber dan disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang kita miliki. Yang ketiga yaitu asas konsentris. Asas konsentris diartikan sebagai pengembangan pendidikan yang dilakukan harus tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Pada modul keempat, bertema melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Watak atau budi pekerti, menurut Ki Hajar Dewantara, merupakan kodrat setiap manusia sehingga kita sebagai pendidik perlu memahami kodrat itu dan dapat mendampingi tumbuhnya kecakapan budi pekerti murid dalam kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dialaminya. Sebagai pendidik, di sekolah ikut turut berperan membantu murid untuk menemukan kecerdasan budi pekerti yaitu dengan tuntunan dan teladan yang sesuai dengan kebutuhan murid. Pada modul kelima, bertema pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, yang membahas materi selamat dan bahagia agar kita dapat memahami fungsi pendidikan untuk membantu murid mencapai selamat dan bahagia berdasarkan gagasan Ki Hajar Dewantara. Di masa depan, anak didik kita akan berkontribusi untuk masyarakat dan lingkungan di mana dia berada. Bersama-sama mereka akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan hidup. Jika harapan ini terwujud, maka fungsi pendidikan akan berjalan sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh Ki Hajar Dewantara. Di Merdeka Belajar Abad 21. Pada era sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Sebagai fasilitator, guru menempatkan murid menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahaman sendiri sehingga murid tidaklah selalu tergantung kepada apa yang diberikan guru. Sobat mengajar sekalian, demikian paparan dari saya mengenai topik ke-1 Merdeka Belajar yang terdiri dari 5 modul. Modul 1, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Modul 2, mendidik dan mengajar. Modul 3, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Modul 4, melatih dan mendidik kecerdasan budi pekerti. Modul 5, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan-kegiatan Merdeka Belajar. Dan ini beberapa dokumen umpan balik. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Terima kasih.